well-being atau kesejahteraan psikologi merupakan suatu kondisi seseorang yang bukan hanya terbebas dari tekanan atau masalah-masalah mental saja, tetapi seseorang yang mempunyai kemampuan menerima diri sendiri maupun kehidupannya di masa lalu, pengembangan diri, tujuan hidup, memiliki kualitas hubungan yang positif dengan orang lain, kapasitas untuk mengatur kehidupannya di lingkungan secara efektif, dan kemampuan untuk menentukan tindakannya sendiri. Mari kita bahas satu persatu dimensi psychological well-being atau kesejahteraan psikologi. Yang pertama, penerimaan diri. Penerimaan diri adalah kemampuan individu untuk dapat melakukan penerimaan terhadap diri sendiri. Penilaian terhadap diri sendiri akan menjadikan dasar bagi seorang individu untuk dapat mengambil suatu keputusan dalam rangka penerimaan terhadap keberadaan diri sendiri. Penerimaan diri dapat dilihat dari bagaimana seseorang mengevaluasi secara positif dirinya sekarang maupun dirinya di masa lalu. Dengan kata lain, seseorang yang mampu menerima dirinya sendiri adalah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk mengetahui dan menerima kekuatan serta kelemahan dalam dirinya. Yang kedua adalah hubungan positif dengan orang lain. Menurut teori perkembangan pada orang dewasa menekankan ketercapaian dari hubungan yang akrab dengan orang lain serta adanya bimbingan dan arah dari orang lain. Individu yang memiliki hubungan yang positif adalah individu yang mampu menciptakan hubungan yang hangat dan dekat dengan orang lain, memperhatikan kesejahteraan orang lain, mampu berempati dan mengasihi orang lain. Adapun karakter individu yang tidak memiliki hubungan positif dengan orang lain ditunjukkan dengan ciri memiliki sedikit hubungan yang akrab dan saling percaya dengan orang lain, merasa dirinya adalah individu yang susah akrab, sulit terbuka dan tidak peduli dengan orang lain, tidak berkeinginan untuk membuat suatu kesepakatan atau kompromi untuk menjaga keterkaitan dengan orang lain. Yang ketiga adalah otonomi. Otonomi merupakan cara individu memiliki pandangan pribadi dalam melakukan evaluasi sehingga ia tidak mencari persetujuan orang lain, tapi mengevaluasi dirinya dengan standar personal yang dimiliki sendiri. Individu juga mampu bertahan dari tekanan sosial serta mampu untuk bertindak, berpikir dengan cara-cara tertentu, dan mengevaluasi tingkahnya dari dalam diri. Dalam aspek otonomi ini, individu mampu menjelaskan terkait kemandiriannya sendiri, kemampuan untuk menentukan diri sendiri, dan kemampuan untuk mengatur tingkah laku. Akan tetapi sebaliknya, apabila seorang individu tersebut kurang baik dalam otonominya, maka mereka akan cenderung memperhatikan harapannya dan menunggu evaluasi dari orang lain. Dan juga dalam pembuatan keputusan menunggu penilaian dari orang lain. Yang keempat, penguasaan terhadap lingkungan. Individu mampu memilih dan mampu menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi psikisnya, mampu manipulasi dan mengontrol lingkungan yang kompleks, serta individu tersebut mampu bergerak maju untuk bisa melakukan perubahan secara aktif dan kreatif dengan melalui aktivitas mental dan fisik. Individu juga bisa memiliki kemampuan dalam mengambil keuntungan pada setiap kesempatan-kesempatan yang ditawarkan oleh lingkungan. Individu juga bersifat sebaliknya. Jika individu tersebut kurang baik dalam aspek ini, maka akan menampilkan ketidakmampuan untuk mengatur kehidupan sehari-harinya dan kurang memiliki kontrol terhadap lingkungan luarnya. Yang kelima, tujuan hidup. Individu mempunyai tujuan sendiri untuk apa hidup ini. Ketika seseorang memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna, maka akan terlihat dari aktivitas yang ia lakukan mengarah pada tujuan hidup yang akan ia hendaki. Dan yang terakhir, pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan diri adalah perubahan atau perkembangan dalam arah yang diharapkan atau diinginkan. Bertumbuh sebagai individu berarti menjadi lebih penuh pemahaman, kompeten, dan penuh perhatian pada sesama. Proses dan perubahan dalam menuju pertumbuhan diri sangat bervariasi, tergantung kebutuhannya, nilai yang dianut, serta perkembangan di masa lampau. Kebutuhan untuk mentidaktualisasikan dirinya sendiri dan merealisasikan potensi yang dimilikinya adalah merupakan pusat dari sudut pandang klinis mengenai pertumbuhan pribadi. Individu yang memiliki potensi diri yang baik adalah individu yang sadar dan mampu mengembangkan potensi diri, merasakan perubahan dan terbuka akan hal-hal yang baru. Adapun karakter yang tidak mewakili adanya pertumbuhan pribadi antara lain adanya perasaan yang terhenti atau stagnation, kurangnya keinginan untuk terus tumbuh dan berkembang, dan merasa bosan dan tidak adanya ketertarikan dengan hidup dan merasa tidak mampu untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Jadi, apakah kalian semua sudah memiliki keenam dimensi kesejahteraan psikologi ini? Mari kita belajar dan pahami bersama untuk kesejahteraan psikologi yang lebih baik lagi.